Halo semuanya, coba bayangkan lingkungan kerja multikultural. Ya, penuh nuansa, banyak tantangan, tapi jujur aja, peluangnya luar biasa banget kan? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar tuntas soal menguasai seni kepemimpinan lintas budaya. Ibaratnya, ini tuh toolkit atau senjata utama Anda buat jadi pemimpin yang sukses dan efektif di tengah keragaman. Coba deh, perhatikan tim Anda sendiri hari ini. Tempat kerja modern tuh udah nggak kenal lagi batas negara. Udah jadi melting pot beneran, sebuah titik legur global. Kita sering banget dengar keberagaman adalah kekuatan. Ya itu benar, tapi mari kita jujur pada diri kita sendiri, menyatukan orang dari latar belakang, nilai, dan budaya yang beda-beda, wow, pastinya secara inheren bakal bawa gesekan. Konflik budaya dan gesekan tingkat tinggi itu bukan cuma teori, ini realitas bisnis modern. Tapi tenang aja, tantangannya bukan tentang gimana kita ngehindarin gesekan itu, tapi justru gimana kita merangkulnya dan mengelolanya jadi energi positif. Menarik kan? Oke, mari kita langsung pelajari ini. Ada 5 poin utama dari kerangka ini yang bakal Anda kuasai hari ini. Pertama, menavigasi tantangan lintas budaya. Kedua, menguasai komunikasi antar budaya. Terus yang ketiga, menghilangkan hambatan organisasi. Keempat, kita punya studi kasus seru dari The International Hotel. Dan terakhir, mensimulasikan kerjasama tim lintas budaya. Masuk ke bagian pertama, menavigasi tantangan lintas budaya, kenali akar masalah. Karena begini, sebelum kita bisa mulai memimpin dengan benar, kita tentu harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang lagi menghalangi jalan kita. Kalau berdasarkan sumber kita, biasanya ada 3 titik gesekan universal yang paling sering muncul nih. Pertama, perbedaan budaya. Pastilah ya, setiap budaya punya norma, nilai, dan etika kerja unik yang ngaruh banget ke cara tim Anda beroperasi. Terus yang kedua, bahasa dan gaya komunikasi. Kadang hambatan bahasa ini bisa secara nyata memperlambat laju kolaborasi. Nah, yang ketiga, ya konflik budaya itu sendiri. Perbedaan cara pandang itu kan secara alami emang bakal berujung pada ketidaksepakatan. Yang penting banget buat kita sadari, gesekan ini terjadi bukan karena tim Anda nggak kompeten, sama sekali bukan. Ini cuma karena ya kacamata yang mereka pakai buat melihat dunia kerja itu emang beda-beda aja. Lanjut ke bagian 2, menguasai komunikasi antar budaya, 4 pilar utama. Oke, sekarang mari kita ubah narasinya. Dari cuma ngomongin masalah, jadi nyari solusi proaktifnya. Pilar yang pertama itu sederhana, tapi sering terlupakan. Kejelasan. Sebagai pemimpin, mungkin kita sering banget nih nggak sadar pakai jargon-jargon korporat atau istilah bisnis yang rumit. Saran saya, coba deh mulai sekarang tinggalkan itu semua. Pakai bahasa yang simpel, yang gampang banget dicerna siapa aja. Hindari bahasa kiasan atau idiom-idiom lokal. Soalnya gini, idiom lokal kita tuh belum tentu masuk akal loh kalau diterjemahin sama anggota tim dari negara lain. Intinya, prioritas nomor 1 adalah kejelasan absolut. Jangan kasih ruang buat kesalahpahaman sejak dari kata pertama diucapkan. Masuk ke pilar kedua, empati. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan kalau komunikasi itu ya nggak pernah cuma soal kata-kata verbal aja. Coba perhatikan gestur, perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah tim Anda. Seringkali ketidaknyamanan atau kebingungan itu malah teriak lebih keras lewat hal-hal yang tidak diucapkan kan? Disinilah empati tulus dan kepekaan Anda terhadap isyarat nonverbal itu benar-benar diuji buat menjembatani jurang pemisah budaya yang kadang nggak kasat mata. Terus yang ketiga, pilar mendengarkan aktif. Nah ini krusial banget. Ada bedanya loh antara sekedar dengerin suara orang ngomong sama aktif memastikan kalau kita benar-benar paham apa isi kepala mereka. Pas mereka lagi ngomong, berikan perhatian penuh Anda. Jangan cuma diam nunggu giliran kita buat balas bicara. Jangan ragu buat nanya, ajukan pertanyaan klarifikasi. Pastikan secara proaktif kalau pemahaman di kepala Anda itu udah klop sama apa yang sebenarnya mereka maksudkan. Dan untuk menyempurnakan aturan 4 pilar ini, kita punya jaring pengamannya. Umpan balik. Selalu minta feedback. Ini adalah jaring pengaman utama Anda terhadap miskomunikasi. Jangan pernah merasa berasumsi, oh dia udah ngangguk, pasti 100% paham nih pesannya. Jangan gitu. Tanyakan kembali ke mereka. Dorong mereka buat ngulang instruksinya. Kita harus benar-benar yakin pesannya nyampe persis seperti niat Anda di awal. Lanjut ke bagian 3, menghilangkan hambatan organisasi, bina inklusivitas. Kalau tadi kita fokus ke taktik individu, sekarang kita perluas pandangannya ke dinamika tim yang lebih besar lagi dan hambatan strukturalnya. Nah, apa yang sangat menarik dari poin ini adalah kontrasnya dengan konsep gesekan di awal tadi. Ini kebalikannya. Bayangkan harmoni dari sebuah tim yang sangat beragam, kerja bareng dengan mulus. Itulah wujud nyata dari inklusivitas yang dirayakan.
Terus gimana cara mengeksekusinya secara taktis? Begini, kalau hambatan bahasanya benar-benar signifikan, jangan ragu buat pakai jasa penerjemah atau alat bantu komunikasi aja. Tapi yang jauh lebih berdampak buat dipakai harian itu adalah beradaptasi dengan budaya visual. Ketika deretan kata gagal nyampein instruksi yang kompleks, manfaatkan gambar, putarkan video pendek, atau sekalian aja lakukan demonstrasi langsung. Bahasa visual ini seringkali jadi bahasa universal yang nembus segala batasan budaya dengan mudah. Bagian 4, studi kasus di The International Hotel dengan tim multinasionalnya. Dari tadi kita kan ngomongin teori nih, sekarang mari kita lihat gimana ini diuji di dunia nyata dengan taruhan yang tinggi. Coba dibayangkan, hiruk-pikuknya lobi di sebuah hotel mewah multinasional. Wah, ini bukan sekedar teori lagi, ini beneran panduan bertahan hidup. Komunikasi di sana dipakai buat menjembatani gap bahasa antar staf. Lalu pilar budaya, ini memastikan semua menghormati nilai satu sama lain. Secara layanan, mereka dituntut harus bisa menuhin ekspektasi tamu dari berbagai belahan dunia. Dan kolaborasi? Nah ini dia, gimana menyatukan staf bellboy sampai chef internasional buat kerja bareng ibarat sebuah orkestra yang solid, menyatukan kekuatan masing-masing tanpa celah. Masuk ke bagian 5, mensimulasikan kerjasama tim lintas budaya. Latihan praktis. Mari kita beralih dan melihat bagaimana semua teori ini dibangun dan dipraktikkan langsung sama tim Anda. Anggap aja saya ini lagi dampingin Anda sebagai pelatih eksekutif Anda sekarang. Ini panduan langkah demi langkahnya buat bikin simulasi tim building. Langkah pertama, pembagian tim. Secara sengaja, pecah anggota ke dalam tim yang keragaman budayanya tinggi banget. Langkah kedua, pemberian skenario. Kasih mereka satu masalah bisnis yang kompleks yang maksa mereka harus kolaborasi intens. Terus langkah ketiga, implementasi. Biarkan aja mereka kerja, biarkan mereka berdebat nabrak hambatan budaya mereka sendiri sampai nemu jalan tengah. Dan yang paling vital, langkah keempat, diskusi dan refleksi. Kumpulin mereka semua, bedah apa aja tantangan yang baru mereka rasain, dan ekstraksi pelajaran berharganya dari gesekan tadi. Jadi poin krusialnya adalah semua taktik komunikasi dan simulasi lokal tadi itu cuma bakal bertahan lama kalau dilabuhkan pada fondasi kepemimpinan yang menginspirasi. Ada 3 poin utamanya. Pertama, berbagi visi. Anda harus mampu bikin visi bersama yang saking kuatnya bisa menginspirasi dan mengikat semua orang, melampaui perbedaan paspor mereka. Kedua, bangun kesadaran budaya yang kental di seluruh penjuru perusahaan buat memperkuat rasa saling menghormati. Dan ketiga, pastikan ada ruang buat pengembangan pribadi. Setiap karyawan harus merasa bisa bertumbuh di lingkungan yang aman dan inklusif. Dan akhirnya, sebagai penutup analisis kita kali ini, saya mau Anda merenung sejenak. Besok pagi nih, ketika Anda melangkah masuk ke ruang rapat bareng tim multinasional Anda, apakah Anda cuma akan sekedar mengelola perbedaan biar nggak pada berantem? Ataukah Anda bakal ambil langkah yang berani buat benar-benar menumbuhkan inklusivitas yang sejati? Pilihan gaya memimpin seperti apa yang Anda inginkan, sepenuhnya ada di tangan Anda. Menarik ya? Sampai jumpa!